Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang pemuda di Kabupaten Bulukumba terlibat duel maut saat hendak pergi menuju tempat hajatan takziah. 1 orang meninggal dunia. Diguyur hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon besar tumbang dan menutup jalan poros Trans Sulawesi di Kabupaten Goa. Seorang petani di Kabupaten Goa tewas tersambar petir saat menggarap sawah bersama istrinya dan sang istri selamat. Longsoran tanah yang menimbun 3 rumah dan menutup jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Sinjai hingga Selasa pagi masih terus dibersihkan. Pembersihan dilakukan agar akses jalur dapat digunakan kembali. Sementara 5 unit kendaraan yang tertimbun longsor juga sudah berhasil dievakuasi. Longsor yang terjadi pada Senin lalu hingga Selasa pagi masih memutus akses jalan menuju Malino, Kabupaten Goa dan Kota Makassar atau arah sebaliknya. Upaya pembersihan material longsor di badan jalan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sinjai dengan mengerahkan alat berat. Sementara itu, 5 unit kendaraan yang sebelumnya tertimbun longsor sudah berhasil dievakuasi. Sedikitnya terdapat 4 titik longsor di Kecamatan Sinjai Barat. Titik longsor terparah berada di Desa Bontolempangan sepanjang 50 meter dengan kedalaman 3 meter. Terjadi longsor karena musibah di orang itu kasihan 3 unit rumahnya itu hancur. Jadi akses tertutup. Kita mau ke Makassar terpaksa sabar menunggu karena ini akses karena ya juga dikerja ini. Pemerintah ke depan ini Pak bisa antisipasi bagaimana caranya supaya tidak sering terjadi longsor di daerah Sinjai Barat ini. Karena di Sinjai Barat ini Pak, batas saya lihat ini jalannya masih ada yang sempit. Jadi mungkin ada agak butuh pengurusan sedikit. Tahu bagaimana pemikiran pemerintah ke depannya lagi. Pemkab Sinjai mengimbau warga agar tidak melewati akses jalan tersebut karena hujan deras kerap terjadi sehingga rawan terjadinya longsor susulan. Longsor yang terjadi Senin lalu menimbun 3 rumah warga dan sejumlah kendaraan milik warga di Desa Bontolempangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang warga dibawa ke rumah sakit akibat tertimbun material longsor. Kerugian akibat bencana longsor ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Pemerintah Kota Makassar bersama Forum Multisektor melakukan sosialisasi penanganan tuberkulosis atau TBC. Sosialisasi ini menyasar puluhan jurnalis di Kota Makassar agar memberikan informasi kesehatan yang akurat dan bagaimana penanganan bagi para penderita TBC. Bagaimana kita mau mengembangkan isu terkait dengan TBI? Untuk mengatasi kasus penyakit tuberkulosis TBC yang tinggi, pemerintah Kota Makassar bersama Forum Multisektor memberikan edukasi kepada para jurnalis di Kota Makassar. Sosialisasi digelar sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman para jurnalis terkait TBC, sehingga menghasilkan karya jurnalistik yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait upaya pencegahan hingga pengobatan TBC. Kota Makassar masuk dalam daerah tertinggi penyakit TBC dengan 5.444 kasus sejak Januari hingga September 2023. Sejumlah faktor penyebab TBC diantaranya perokok aktif, kurangnya nutrisi, diabetes hingga penyalahgunaan alkohol. Kalangan jurnalis turut berperan dalam menyebarkan informasi pencegahan, yaitu dengan pola hidup bersih dan sehat, dan mengonsumsi makanan bergizi. Penanganan TBC juga gratis di sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah hingga swasta. Teman-teman media itu sangat membutuhkan data karena ketika kita tahu data ataupun angka yang ada itu kita sudah bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara luas bahwa kita ada di angka sekian. Nah, akses data memang yang agak sulit sampai hari ini dan itu mungkin bukan hanya terjadi di Kota Makassar kalau saya pikir.
Kalau untuk kasus TB sendiri, sebenarnya di Kota Makassar angkanya mungkin tidak bisa dikatakan menurun ya, tetapi tetap ada kenaikan. Kalaupun ada penurunan itu pada saat pandemi sebenarnya karena orang tidak mau memeriksakan diri. Tetapi harapan kita untuk angka kasus TB ini sebenarnya bukan menurun. Kita maunya seluruhnya ditemukan dan diobati sampai sembuh, artinya angkanya itu harus meningkat dulu, tinggi sebanyak mungkin sehingga tidak ada lagi orang yang menularkan di masyarakat. Kalau di Kota Makassar sendiri sebenarnya dari Dinas Kota dan pemerintah kota pasti sudah banyak melakukan upaya. Tetapi karena tantangan kita masyarakat belum paham sepenuhnya, mungkin jadi kita belum menemukan orang-orang yang mungkin sakit TB tapi belum datang memeriksakan diri. TBC merupakan penyakit menular dari manusia ke manusia yang menyerang paru-paru dan organ bagian tubuh lainnya, seperti tulang belakang, kelenjar getah bening, dan kulit. Indonesia menduduki peringkat 2 dunia jumlah penderita TBC dengan estimasi 1.060.000 kasus pada tahun 2023 ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Mengusung semangat solidaritas dalam kegiatan kemanusiaan berupa tenaga, pikiran, dan waktu, belasan relawan dari sejumlah universitas di Kota Makassar memberikan pendidikan non-formal bagi puluhan anak putus sekolah. Para relawan ini menyumbangkan pikiran dan keterampilannya untuk membuat lingkungan menjadi positif. Inilah sekolah taman kanak-kanak yang kini disulap menjadi lokasi pendidikan non-formal bagi puluhan anak putus sekolah yang berada di tempat pembuangan akhir Antang di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Belasan relawan dari berbagai kampus ini dengan semangat solidaritas melakukan kegiatan rutin mereka setiap pekannya dengan memberikan layanan pendidikan bagi 30 anak putus sekolah di kampung pemulung itu. Puluhan anak putus sekolah ini dengan semangat mengikuti beragam pendidikan non-formal yang diberikan para relawan yang tergabung dalam relawan Gesit dan Salam Setara. Tak hanya pendidikan umum saja yang diberikan, namun pendidikan agama dan akhlak juga menjadi bagian dari program sebagai salah satu tahapan untuk mencerdaskan anak bangsa. Di tempat ini terdapat puluhan anak berusia 3 hingga 10 tahun ikut dalam kegiatan belajar mengajar ini. Proses belajar mengajar ini rutin dilakukan setiap minggunya dengan durasi belajar selama 2 jam. Ini berawal dari rasa kerelawanan kerelawan kita terhadap gimana kita melihat pendidikan sekarang sangat kurang, apalagi di sekitaran kampung pemulung ini banyak anak-anak yang kurang mendapat pendidikan yang bagus. Jadi kami berinisiatif untuk berkolaborasi dengan pengurus atau pengelola taman bermain ini agar kita bisa menghadirkan ruang belajar. Sebenarnya kalau aktivitas belajarnya itu kan setiap pekan, jadi 1 kali seminggu kita selalu datang ke rumah belajar ini untuk mengajar. Harinya itu hari Minggu. Durasinya sendiri untuk pembelajarannya? Oke, durasinya itu kan sekitar 2 jaman lebih, tapi 2 jaman lebih itu bukan belajar semua, Kak. Jadi kami setiap pekan itu selalu menghadirkan games sama kegiatan-kegiatan menarik lainnya selain belajar, supaya adik-adiknya juga lebih semangat belajarnya. Senang bisa belajar tambah-tambah bersama kakak-kakak. Dan bisa belajar membaca bersama kakak-kakak dan mendapatkan banyak teman, mendapatkan ilmu yang cerdas. serta membuat anak-anak menjadi senang. Setiap tanggal 5 Desember diperingati sebagai Hari Relawan Internasional. Hari ini dipersembahkan untuk semua orang yang rela bekerja tanpa imbalan. Mereka biasa disebut relawan atau volunteer. Ketika mereka menjadi relawan, mereka membantu meningkatkan kehidupan orang lain sehingga membuat lingkungan di sekitarnya menjadi lebih positif. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang petani di Kabupaten Goa Selasa sore tadi tewas akibat tersambar petir. Korban tersambar petir saat tengah menggarap sawah bersama istrinya. Video amatir memperlihatkan seorang petani di Desa Paranglompola, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Goa tewas akibat tersambar petir saat menggarap sawah bersama sang istri. Kondisi Deng Bundu berusia 50 tahun yang menjadi korban menyebabkan istrinya menangis histeris. Peristiwa bermula saat korban sedang menggarap sawah. Tiba-tiba turun hujan deras disertai petir. Tak disangka,
Petir tersebut menyambar korban hingga tewas seketika. Korban kemudian dievakuasi ke rumah duka di Desa Paranglompoa, Kabupaten Goa. Warga kami almarhum Debonga ini bersama istrinya masih sementara menggarap di sawahnya dan tiba-tiba tersambar petir dan seketika almarhum ini meninggal dunia di tempat, dan kita menggunakan mobil ambulans dari Puskesmas Monto Lempangan 2 untuk mengevakuasi warga dan tiba sampai di lokasi ini setelah kurang lebih jam 6.30 sebelum masuk ke desa. Jasad korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Cianiago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.